kalian yang udah menjalankan Meta Ads minimal banget lah kayak 1 bulan gitu kan, itu kan di dashboardnya udah ada datanya. Nah terus apa yang seharusnya kalian lakukan? Apa cuma sebatas scale up naikin budget ataupun yang lain-lain itu? Nah biasanya ini ada yang atau kebanyakan malah nggak tahu, karena kemarin klien aku yang tak bedah itu nggak tahu ternyata bisa ngelakuin ini gitu. Dan ini kalau dilakuin ya ada kemungkinan nanti bisa menurunkan cost per purchase di iklan kalian. Nah, apaan itu kita akan langsung bahas saja tanpa fafifu. Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun Series ya, versi yang gratis. Sekarang ada di episode yang ke-123 atau 124 ini ya. Wait, let me see. Ya, ada di episode 124. Dan teman-teman, buat yang kepengen dapat yang versi premiumnya, ya itu linknya ada di bawah ya. Oke guys, ini walaupun aku agak bad mood karena websiteku lagi down, tapi nggak apa, aku tetap bikin video ya. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Oke, pertama teman-teman, pastikan dulu ketika kalian itu menjalankan campaign-nya, itu untuk pilihan placement-nya untuk di awalnya itu adalah yang default-nya di sini ya. Bukan berarti di sini aku mengharuskan itu, cuman kan ini kan saran yang akan aku berikan ini adalah nge-breakdown nanti placement atau platform mana yang lebih condongan gitu. Nah, oleh karena itu di awal harusnya ini. Kalau di awal udah dipilih yang manual lah, jadinya kan aku nggak bisa ngasih saran ya. Jadi pastikan kalian sebulan itu minimalnya itu advantage plus placement. Kenapa? Karena ada memang brand tertentu ataupun advertiser tertentu itu jijik nih ya, niklanin di platform misal kayak Facebook gitu, dia maunya cuma di Instagram. Nah misalnya itu, kalau kayak gitu itu saran ini kurang tepat ya, walaupun bisa ya dipraktekannya, tapi you know lah ya, paham ya maksud aku ya. Oke ya, pastikan ini ya advantage placement dulu ya. Kalau udah itu, nah teman-teman kita lanjut. Nah terus teman-teman nanti lakukan breakdown ya. Jadi minimal banget ini kalian udah ngiklan itu sebulan ya, minimal banget sebulan dengan budget minimal banget itu 6 juta dalam sebulan. Mas, aku orang kaya nih, budgetku lebih dari itu, Pak. Itu lebih bagus, datanya lebih banyak ya. Nah, teman-teman, kalau udah minimal sebulan dan minimal 6 juta atau lebih itu, teman-teman nanti masuk ke yang namanya adalah Ads Reporting ya. Itu yang mana? Nah, coba kalian tak cariin ya. Nah, menunya di sinilah pokoknya ya. Ads Reporting, gambarnya kayak semacam kayak buku ya itu ya. Ads Reporting. Jadi kita nggak nge-breakdown di levelnya di Ads Manager, bukan, tapi di Ads Reporting. Oke, nah ini aku screenshotkan ya. Jadi ini barusan kemarin ada klien yang konsultasi gitu ya. Nah di sini teman-teman, ini aku menyarankan dia untuk nge-breakdown ya, itu by placement-nya. Placement itu bahasa Indonesianya adalah penempatan. Nah, selama beberapa kurun waktu, advertiser ini dia spend iklannya di 200-an sekian juta gitu kan. Nah, ternyata teman-teman dengan spend segitu dan placement-nya itu masih all yang tadi di awal ya, itu ternyata dia kecenderungannya itu ada di Instagram Stories ya, di Reels gitu kan, terus ada di Facebook urutan yang ketiga. Cuman kita di sini bisa lihat ternyata di Facebook ini mulai nominalnya kecil banget ya dibandingkan dengan Reels Instagram. Bisa dilihat nih, Reelsnya itu 20 ya, sama Instagram Stories itu 51, tapi yang di Facebook itu 5 juta. Itu kan cukup lumayan. Kalau bahasa Jawanya tuh jomplang. Itu bahasa Indonesia juga kayaknya ya, yang jomplang gitu kan. Nah cuman teman-teman, ini itu nanti tidak pasti akan berlaku di tempat kalian ya. Karena apa? Beda produk ya, beda konten iklan, itu nanti juga akan beda hasilnya. Apalagi kalau nanti kalian nge-breakdownnya itu di bagian campaign-nya langsung ya, di Ads Manager ya. Nah dari poin di sini yang ingin aku tekankan adalah kalian harus paham ya, produk sama konten kalian itu lebih condongnya di mana? Dilihat dari ini ya, jumlah yang dibelanjakan. Masnya kan sering kan
kalau lihat data itu harusnya sampai yang beli gitu kan. Yes, betul. Nah, cuman sayangnya ini klien aku itu kan dia menggunakan Cepas ya. Nah, Cepas, dan di sini aku udah minta dia untuk, Mas coba dihidupin untuk matrix untuk melihat apa hasilnya. Kalau biaya per hasil sih hasil ya. Hasil di sini kalau Cepas kan berarti kan orang yang beli ya di marketplace, kebetulan ini menggunakan Shopee, dan itu nggak muncul. Ya, aku menemukan beberapa kali untuk yang Cepas itu kalau menggunakan ads reporting dia nggak muncul, bahkan di ads manager juga nggak muncul ya. Tapi kalau biaya per hasilnya itu muncul ya di awal dashboardnya itu ya. Nah, terus kalau kalian menggunakan yang closingnya di website, apakah muncul? Nah, ini lucu ya. Ada klien aku yang muncul, ada juga yang enggak. Ya itu coba tanyakan aja langsung ke Meta, barangkali itu semacam kayak bug. Ini dari placement ya, teman-teman nanti silakan di breakdown seperti ini, lalu dicatat mana yang oke. Berikutnya adalah, nah teman-teman itu breakdown, kalau tadi placement, sekarang breakdownnya adalah per platform. Ya, ini di sini. Instagram ataupun Facebook, kan Meta itu kan cuma ada 2 itu ya yang untuk diiklankan. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata untuk di Instagram itu di 143 juta, kalau Facebook di 90 juta selama beberapa kurun waktu. Dan di sini kita nggak bisa lihat by hasil ya, memang sebaiknya lihat by hasil, tapi karena sekali lagi ini Cepas ya, datanya nggak lengkap. Kalau di sini ya cuman batasannya adalah jumlah yang dibelanjakan. Nah, karena apa? Seringkali advertiser itu berasumsi bahwa produk ini nggak oke di Facebook, produk ini nggak oke di Instagram. Nah, harusnya dilihat by data seperti ini. Nah, setelah kita melihat tadi by placementnya ataupun by platformnya, nah ada langkah-langkah ya yang bisa kalian lakukan ke depannya ketika mau bikin campaign. Apa aja itu? Jadi di sini aku udah list ya buat to do yang bisa kalian lakukan. Ingat, ini setelah ngiklan sebulan ya, jangan dilakukan awal ya. Jadi teman-teman nanti list aja ya placement yang mendapatkan hasil banyak dan sedikit ya. Terus yang penting di sini adalah buat standar sendiri. Maksudnya gimana? Coba kita balik ke atas. Misal nih, kalau kalian di sini menganggap bahwa spend di Facebook, ya kan, Facebook Story dan beranda dan sebagainya ini kan, ini BTW ini beranda yang di sini nih beranda Facebook kalau nggak salah ini. Nah, pokoknya yang ke bawah ini ya, kalian anggap ini insignifikan dibanding dengan angka yang 2 ini ya. Ya berarti nanti ke depannya kalau kalian bikin campaign atau ad set, cuman hidupnya di Instagram Stories, Real Stories, misalnya seperti itu. Ya, ingat ini kontekstual ya, tergantung nanti di sini data kalian tuh munculnya apa gitu. Terus apa berikutnya? Ya, jika lebih condong di salah satu platform, bisa pertimbangkan pilih salah satu. Misal kayak gini kan. Ini sebenarnya kalau dibilang condong banget ke Instagram juga enggak, ya kan, karena di sini nilainya juga 90 juta. Ya, 90 juta itu kan sama 143 itu kan 90 kali 2 itu berapa ya? Ya 90 kali 2 itu kan sekitar 180 juta, karena ini kan setengahnya aja kan enggak, ya kan. Nah, tapi kalau misal walaupun ini memang ada kecenderungan condong di Instagram, misal kepengen yaudahlah ternyata dengan lihat kayak gini lebih condong di Instagram, kamu putuskan seperti itu, nah nanti bikin campaign atau adsetnya itu cuma dihidupin di Instagram doang, itu silakan. Tapi konsekuensinya adalah berarti akan menihilkan, ya kan, kemungkinan penjualan yang terjadi di sini gitu kan. Nah, langkah yang lebih bijak adalah mending campaignnya dipisahin aja atau adsetnya, ya kan, dengan konten iklan yang sama, penawaran yang sama, satunya running di Instagram, satunya di Facebook. Nanti dilihat penjualannya yang paling banyak di mana. Itu nanti lihatnya di dashboard kalian itu ya. Kalau di sini karena ini Cepas ini nggak muncul, ya itu. Terus yang ketiga ya tadi ya, ketika testing di campaign atau aset baru bisa gunakan data dari hasil breakdown tadi. Ya, karena apa? Jadi kita ini kan yang namanya iklan itu kan kita beli data ke kolamnya si Meta ataupun Google whatever itu kan. Nah, advertiser yang baik secara standarku ya, at least ya, itu secara saintifik dia bisa nih utilize, ya kan,
data-data yang sudah dibeli ini. Nah, contohnya adalah seperti ini. Oke guys, kalau teman-teman mau dibantu juga melihat breakdown data iklan seperti ini di Ads Reporting ataupun di dashboardnya, nah teman-teman bisa daftar konsultasi seperti klien aku yang aku breakdown ini ya. Cuman aku nggak bisa reveal produknya apa, bahkan aku brandnya aja baru dikasih tahu sama klien aku ini setelah sesi konsultasi. Ya, jadi memang secret banget. Nah, teman-teman kalau kepengen di breakdown juga seperti ini, daftar konsultasi, linknya di bawah. Ingat syaratnya minimalnya harus menjalankan iklan conversion ya. Sorry, ini tadi bukan traffic, bukan yang lain, ini hanya objektifnya adalah conversion sales. Ya, begitu. Kalau mau daftar konsultasi, linknya di bawah. Harap penuhi semua syarat-syaratnya. Kalau belum memenuhi, yaudah tonton aja yang gratisan di YouTube. Itu bahkan beberapa DM ke aku hasilnya juga luar biasa. Gitu ya. Gitu, aku pamit dulu. As always, may we always live in prosperity. This is Musik, signing off. Bye-bye.